naik motor tuh kayak hidup. Lo yang mengendarai, lo yang memilih lo mau belok ke kiri, lo mau belok ke kanan. Gue mau gas sekuat apapun, kalau gue udah capek, itu tuh harusnya gue berhenti istirahat gitu loh. Buat gue peran menjadi seorang ibu itu ternyata nggak ada yang gampang. Ibu yang cuma di rumah, kesannya kayak ibu rumah tangga tuh ngapain sih gitu. Ternyata gue sudah mengalami itu juga karena sebelumnya kan sebelum gue memutuskan untuk yaudah nih gue harus turun di bisnis gue yang sekarang lagi. Gue udah bilang sama suami gue bilang ini waktu sebelum kita nikah, gue udah bilang nanti kalau someday gue nikah, gue punya anak, gue pengen anak pertama gue nih nggak pakai mbak, gue mau ngurus sendiri gitu. Terus suami gue juga bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Sosok yang gue contoh dalam hidup gitu ya, ada itu nyokap gue sendiri. Karena bokap gue tuh nggak pernah setiap hari makan di meja makan itu kalau nasi belum diambilin sama bokap gue. Nggak pernah nggak ngurusin suaminya gitu. Terus dia mandi, dia berangkat kerja, dia pulang siang, makan siang sama suaminya di rumah, terus dia kerja lagi terus begitu sampai akhirnya mungkin menurut gue sosok seorang istri itu harusnya memang seperti itu gitu ya, membuat suami gue jadi berkegantungan sama kita tapi nggak manja gitu. Kalau ditanya ada ibu yang ideal nggak sih? Buat aku kayak nggak ada kriteria ibu yang ideal. Buat aku kayak semua ibu tuh baik di the best versionnya mereka masing-masing gitu. Gue kalau motor favorit ada pasti ya. Gue suka jenisnya lebih ke bobber sama cafe racer gitu. Kalau brand of course gue suka bobber Triumph. Tapi kalau gue lebih suka BMW tuh BMW lama R75 itu gue suka tuh. Yang tua-tua yang bisa di custom yang single seater. Jadi motor-motor egois duduknya sendirian gitu. Tapi itu motor yang sesuai dengan karakter gue banget itu bobber sama cafe racer sih. Touring suka, naik motor sendiri juga suka. Karena kalau gue pribadi, gue tuh punya filosofi sendiri dari berkendara, dari naik motor tuh gue punya filosofi sendiri. Buat gue tuh naik motor tuh kayak hidup. Jadi lo yang mengendarai, lo yang memilih lo mau belok ke kiri, lo mau belok ke kanan. Lo mau bertemu dengan resiko seperti apa ketika lo belok ke kiri, lo mau bertemu dengan orang-orang seperti apa ketika lo belok ke kiri atau ke kanan, itu semua adalah pilihan lo gitu. Dan lo yang tahu limit lo yang tahu kapan lo harus berhenti, kapan lo harus istirahat, kapan lo harus jalan lagi. Dan itu kayak kehidupan buat gue. Jadi kalau naik motor tuh gue kayak gue mau gas sekuat apapun, kalau gue udah capek itu tuh harusnya gue berhenti istirahat gitu loh. Jadi sama kayak pekerjaan, sama kayak kehidupan gue ketika gue udah ketemu, gue memilih untuk gue belok ke kanan, terjun ke lingkungan yang baru buat gue ketemu orang-orang yang mungkin tidak membawa vibe positif buat gue. Itu gue yang harus menentukan apakah gue harus putar balik atau gue akan stay di situ dan berada di dalam lingkungan itu. Jadi berkendara motor tuh buat gue sedalam itu. Atau dari cover dibuka aja kalau nggak dibalik. Yang susah itu kabel. Kemarin gue ada orang kabel kesini terus gue liat kayak pusing ya Pak ya? Enggak Mbak, kalau udah ngerti. Saya taunya kabel Honda Astra ya Pak, hampir sama kok. Jauh gue bilang. Untuk mengedukasi mereka sudah pasti yang paling dasar deh. Dari helm, terus safety riding, kayak kalau misalnya kita jarak jauh harus pakai jaket yang ketutup, helm yang tertutup. Karena ini banyak yang gue lihat ya, gue tidak bilang salah, tapi mungkin kurang tepat. Banyak cewek-cewek nih sekarang yang sudah mulai berkendara
mulai hobi bermotor gitu. Terus melihat motor sesuatu yang baru, challenging buat mereka, terus keren dianggapnya. Akhirnya mereka pakai baju yang ketat saat berkendara motor, pakai helm yang terbuka, terus malam hari gitu. Nah itu tuh yang mengundang hal-hal yang tidak kita harapkan mungkin terjadi sama kita gitu. Karena aku sering banget, dulu kan kalau syuting naik motor pulang, gue aja kayak yang udah pakai jaket yang full, udah coverage semua lah ya, padding, udah kayak cowok deh kelihatannya, helm full face aja. Itu pernah diikutin motor beberapa kali di daerah Pejaten. Kita mau pulang dari Pejaten, bilangnya syuting jam 7 kelar, ternyata baru kelar jam 10, jam 11. Itu diikutin sampai puteran kolong yang mau Citos itu, puteran Pasar Minggu. Itu diikutin tuh, gue udah ngerasa nih, ini ke motor ngikutin terus, gue pelan, dia pelan, gue cepet, dia cepet gitu. Sampai akhirnya gue berhenti di pom bensin, mencari keramaian karena gue tau gue perempuan gitu loh. Sehebat apapun gue di jalanan, kalau orang lain punya kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kejahatan, pasti mungkin aja terjadi. Jadi gue pribadi kalau diundang gitu, gue bilang gue bukan expert, tapi mungkin berdasarkan experience gue bisa berbagi bahwa motor ini bukan buat ajang gaya-gayaan loh. Kalau memang lo suka, memang lo hobi, lo kenali dulu cara berkendaranya yang baik itu seperti apa dulu. Dari mulai safety ridingnya, kan motor bukan sekedar gas rem, kopling rem doang gitu loh. Tapi harus ngerti beloknya seperti apa, gimana caranya lo menghargai pengguna jalanan yang lain. Nah itu yang basic yang sebenarnya khususnya di perempuan ya, perlu ngerti gitu loh. Jadi bukan buat sekedar bergaya aja. Kalau lo memang tertarik dengan ini, coba deh lebih dikenal dulu basic-basicnya gitu aja. Nah, berkembangnya Smo Garage ini kebetulan diminati sampai internasional. Jadi ada yang franchise kita di Brisbane. Jadi kita ada Smo Garage itu di Brisbane yang kebetulan juga custom bike juga gitu loh. Next, kedepannya sudah ada beberapa tempat yang juga cukup tertarik kayak di Filipina, di French. Cuman mungkin Smo Garage sendiri kan bukan cuma custom bike, tapi kita juga ada apparel, lifestyle seperti itu. Dan Smo Garage sendiri sekarang alhamdulillah banget kita dipercaya untuk kerjasama. Ini salah satunya mungkin tadi kalau motor yang kalian lihat, kita ada kerjasama sama Royal Enfield UK. Dan pas banget kan headquarternya kan di Jakarta, jadi kita pas pindah ke sini jadi deket, urusannya gampang. Kita ada kerjasama dengan headquarter di UK-nya, yaitu membuat limited edition. Jadi kita keluarin itu 43 unit, di mana terdiri dari 21 Himalayan, terus 23-nya itu Interceptor. Jadi 21 Himalayan, 22-nya itu Interceptor. Nah, ini akan keluar dan resmi dijual melalui Royal Enfield gitu loh. Jadi ini kita persembahkan bagi para pencintanya Royal Enfield, dan kebetulan berarti alhamdulillahnya potensialnya ada di Smo Garage, dipercaya untuk mengerjakan proyek ini, akhirnya berjalanlah dan sebentar lagi insya Allah akan launching gitu. Membesarkan bisnis yang sudah ada itu tidak semudah yang kita bayangin. Oh iya benar, lo sudah ditinggalkan banyak bisnis yang luar biasa gitu misalnya. Tapi apakah lo capable untuk membuat bisnis itu menjadi lebih besar dan lebih bagus? Ataukah justru lo yang menghancurkan bisnis itu sendiri? Itu. Jadi privilege itu jangan disalahartikan kayak, lo karena lo dapat privilege jadi lo serba gampang gitu loh. Nah kalau gue pribadi sendiri, sebagai public figure tidak ada privilege-nya untuk pekerjaan gue. Justru ketika gue punya PH dulu, itu gue di underestimate. Karena ketika gue datang ke sebuah satu station TV, gue bawa pilot project gue, terus station TV ngomong gini, Bill, kamu ngapain sih jadi produser, kan gak ada duitnya. Kalau gue tidak diberi wajah yang cukup menarik, gue tidak diberi kemampuan acting yang cukup baik, gue tidak diberi cara bicara yang baik, gue akan jadi apa ya gitu. Itu menjadi
pukulan balik buat gue gitu. Tapi dari situ gue akhirnya semakin menggali apa yang gue bisa. Ketika kalau ada yang nanya, lo kalau nggak jadi artis lo mau jadi apa sih gitu? Entrepreneur. Ini believe or not, ini hal yang selalu gue ucapkan dari gue kecil. Gue juga nggak tahu apakah gue terlahir untuk tua ya. Jadi lo boleh bercerita tentang rasa lelah lo, tapi lo jangan pernah mengeluh. Karena ketika lo mengeluh, itu sama aja lo menyerah sebelum lo berjuang gitu loh.